Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 4 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Siapa Penjina Sesungguhnya. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai dengan pasal 8 ayat 11. Saya membacakan ayat yang ke-6 dan ke-7. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antaramu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terbuka mata lebar-lebar buat dosa-dosa kami, dan kami tidak menghakimi dosa-dosa yang orang lain lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dari mulai kita kecil sampai dewasa, kita berbicara dengan satu kata yang namanya itu adalah penilaian. Sekolah kita dinilai, rapotnya merah atau biru. Kemudian kita masuk dalam sebuah kehidupan pun dinilai. Sewaktu kita mau kuliah, kemudian mau kerja dinilai. Tatkala masuk dalam penilaian kita akan diterima. Kemudian sewaktu kita dewasa, kita kemudian memiliki pasangan hidup, kita pun dinilai apakah cocok atau tidak sebagai pasangan hidup bagi yang bersangkutan. Baik kita untuknya atau dia untuk kita. Kemudian setelah kita berumah tangga, kita pun dinilai apakah kita mengelola rumah tangga dengan baik atau dengan buruk. Seluruh kehidupan kita di dalam interaksi antar manusia penuh dengan penilaian dan penilaian. Dan biasanya ada satu sifat keberdosaan manusia, yaitu sangat pandai menilai orang lain, namun sangat lemah di dalam menilai diri sendiri. Kita bertemu dengan orang yang merasa baik padahal bobrok, sementara orang yang merasa bobrok mendapatkan kebaikan. Kalimat ini perlu diperhatikan. Ada orang yang merasa baik padahal bobrok, tetapi ada orang yang hidupnya merasa bobrok, tapi dia mendapatkan kebaikan. Dan yang ketiga, ada orang baik yang memang benar-benar baik, yaitu Allah yang menjadi manusia yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di mana posisi kita? Tentu kita tidak bisa menjadi posisi sebagai Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang bobrok. Orang-orang yang bobrok, kalau secara urutan, siapa yang tertinggi? Tentu Tuhan. Siapa kedua yang terbaik? Yaitu wanita penjina. Siapa yang paling buruk? Yaitu merasa dirinya sebagai orang benar, lalu orang lain bobrok. Itulah ahli Farisi dan orang Taurat, ahli Taurat. Mereka dengan sengaja menangkap perempuan penjina itu yang Alkitab katakan dengan tertangkap basah. Jadi dibawa. Jadi ingin menghakimi wanita penjina sesuai dengan hukum Taurat yang ditulis oleh Musa, wanita itu akan dirajam, dilempar batu. Kemudian yang kedua, ahli Taurat dan orang Farisi ini membawa kemudian perempuan itu kepada Yesus dalam rangka juga ingin menguji Yesus, ingin menilai Yesus. Apakah Yesus melakukannya atau tidak? Ingin mencobai Yesus. Jadi yang merasa paling benar justru di dalam konteks bagian firman ini adalah orang yang paling bobrok, yang dinilai paling bobrok. Sementara yang merasa dirinya bobrok, dirinya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Sahabat seperjalanan, ternyata tatkala kita menjadi orang baik, seperti ahli Taurat itu mungkin banyak hal baik yang dilakukannya. Dia memberikan perpuluhan, dia tidak merampok, dia tidak berjudi, dia tidak berzina. Tetapi dia menjadi bobrok karena mengapa? Karena masuk ke dalam sebuah dosa, yaitu dosa terlalu pandai menilai orang lain, bahkan mungkin bukan pandai, yaitu sebuah kebodohan di hadapan kebenaran firman Allah. Tetapi dia lupa menilai diri sendiri. Dalam konteks bagian firman Allah ini, sebuah dosa yang paling besar ternyata adalah merasa diri paling benar, merasa diri tidak berdosa, merasa diri punya kelas yang lebih tinggi secara moral, secara kebaikan, secara pengetahuan firman. Tetapi itulah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Orang yang merasa benar, orang yang merasa baik, lalu kemudian karena dia merasa benar lebih baik, seakan-akan tingkatan hidup moralitasnya, tingkatan imannya lebih tinggi dari orang lain. Tatkala kemudian merasa baik, merasa benar, dan merasa lebih tinggi secara iman dari orang lain, maka pada saat itulah yang bersangkutan sedang jatuh, terpuruk kepada suatu yang paling lebih bawah. Kalau kita boleh menilai, siapa yang lebih buruk, wanita penjina atau ahli Taurat tersebut?
Kita boleh kemudian mengambil kesimpulan, ahli Taurat itulah. Karena Tuhan tidak membenarkan tindakan ahli Taurat, tapi Tuhan menerima dan memberikan kebaikan kepada wanita penjina. Dan Yesus berkata, di mana mereka semua? Apakah mereka tidak menghukum engkau? Wanita itu menjawab, mereka sudah pergi semua. Aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita lihat ada 3 kelompok pribadi, sementara kita perlu yang sebagai orang berdosa mencontoh kebaikan dan sifat dan kasih Kristus yang Maha Pengampun dan Maha Penerima, menerima semua keberadaan kita. Ini adalah tingkat yang tertinggi dan tingkatan yang sangat mulia. Tentunya di bawah hukum, pemerintah punya aturan, tapi itu hukum, bukan kita yang menghukum. Tapi hukum dan aturan yang mencuri, yang melanggar. Saya barusan pergi ke sebuah kota, saya tidak sebutkan kota itu apa, pelayanan 1 minggu. Dikatakan di kota itu banyak sekali pencurian, yaitu pagar besi yang dipotong, sehingga ada disebut dengan pagar berjalan. Malam-malam dipotong pagar rumah orang, diambil, dicuri, lalu dibawa pakai motor, entah bagaimana caranya. Saya tidak mengerti. Tetapi kita memang sangat peduli waktu kita melihat media, kita melihat media sosial, kita melihat TV, kita mendengar berita. Kita mendengar berita yang ada di sekitar kita, keluarga kita, orang terdekat kita, lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah ataupun kuliah kita. Maka kita sangat kemudian terang benderang melihat kesalahan orang lain. Dan kita punya kebiasaan sadar atau tidak sadar menangkap mungkin perbuatan zina di dalam hal ini. Oleh sebab itu tema renungan kita, siapa sesungguhnya penjina tersebut? Siapa itu pendosa yang sesungguhnya? Siapa di sini? Kalau kita melihat, tatkala orang itu berbuat dosa satu hal, lalu orang itu merasa sebagai orang yang bobrok dan berdosa, itulah wanita penjina. Tapi ada manusia berdosa seperti ahli Taurat yang merasa dirinya lebih baik, tapi dia menjadi berdosa. Berdosanya karena apa? Karena dia menilai. Dosa menilai, dosa menghakimi, apakah lebih rendah daripada dosa berzina? Di hadapan Tuhan dua-duanya sama-sama saja, baik yang berbuat zina maupun dosa yang suka menilai dan menghakimi. Sahabat seperjalanan, kritik terbesar dari Tuhan Yesus adalah mereka kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka seperti kubulan yang dilabur putih bersih di luarnya, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Sedemikian keras. Kalau kita kemudian mengacu kepada kerasnya teguran Yesus kepada mereka, apakah kemudian wanita penjina ini menjadi lebih buruk dari mereka? Tidak. Bahkan mungkin mereka lebih diterima oleh Tuhan. Mereka yang setelah berbuat dosa, mereka menyadari segala keburukannya. Mereka punya kesadaran untuk berubah dan bertobat. Mereka dengan rasa takut menghampiri Allah, menghormati Kristus, menghormati Allah, bukan kemudian mencobai Allah seperti yang dilakukan. Maka itulah yang lebih berkenan di hadapan Allah. Menjadi sebuah pertanyaan, siapa penjina yang sesungguhnya? Mungkin kita tidak berbuat zina, kita tidak mencuri, kita tidak berjudi, kita tidak membunuh, tetapi kita merasa diri sebagai yang paling benar, padahal keberadaan kita sebagai sebuah keberdosaan. Salah satu dosa yang terlupakan adalah dosa yang suka menilai, dosa yang suka menghakimi, dosa yang suka membuat melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Sesungguhnya perbuatan itu adalah kita penjina yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah kami belajar tentang penjina yang sesungguhnya, tidak hanya berzina secara fisik, tapi tatkala kami menilai dan menghakimi orang lain. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.